Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tajwid lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum mad. Nah, hukum mad sendiri dalam ilmu tajwid terbagi atas 15, teman-teman. Yang pertama adalah mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Yang kedua mad wajib mutasil. Yang ketiga mad jaiz munfasil. Yang keempat ada mad lain, yang kelima ada mad badal, yang keenam mad tamkin, yang ketujuh mad iwad, yang kedelapan mad arid lisukun, yang kesembilan ada mad farq, yang kesepuluh ada mad silah qasiroh, dan yang ke-11 ada mad silah tawila, yang ke-12 ada mad lazim mutakol kalimi, yang ke-13 ada mad lazim mukhaffaf kalimi, yang ke-14 ada mad lazim mutakol harfi, dan yang terakhir yaitu mad lazim mukhaffaf harfi ya. Tentunya kita tidak paham ya satu-satu apa dan bagaimana cara membacanya. Mari kita pelajari satu demi satu hukum bacaan mad tersebut. Mad tabi'i. Mad asli atau disebut mad tabi'i adalah mad asli atau mad tabi'i memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Huruf mad yang asli adalah alif, wawu, dan ya. Dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Mad asli atau mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harakat ya. Jadi seperti ini. Seperti contoh di bawah ini ada lafaz kola ya. Kola itu disebut dengan mad tabi'i. Kenapa? Karena setelah huruf fathah ada alif mati. Nah, itu. Kulna. Nah, membacanya harus panjang. Kulna kola. Nah, seperti itu. Yang betul kola, tidak boleh dibaca kola, tidak boleh, salah. Yang betul bagaimana? Kola. Kulna, ya, seperti itu. Asyaitonu, nah di situ ada huruf fathah berdiri tegak, maka disebut dengan mad tabi'i juga. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat di situ. Kemudian kalimati, nah ini kalimati ma-nya itu panjang. Kenapa? Karena di situ ada alif atau huruf fathah yang berdiri, maka cara membacanya juga harus panjang sepanjang 2 harakat karena hukumnya disebut mad tabi'i. Seperti itu. Tubaduna, lah di situ tubaduna juga panjang sepanjang 2 harakat karena setelah dhamma itu ada huruf wawu di situ ya, maka cara membacanya juga harus panjang sepanjang 2 harakat seperti itu lah. Saya ulangi, untuk mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya ya. Mad asli atau mad tabi'i dipanjangkan sepanjang 2 harakat dalam membacanya. Oke, itu tadi adalah hukum bacaan mad tabi'i. Sudah paham teman-teman? Jika tidak paham silakan bertanya pada kolom komentar ya nanti. Oke. Mad yang kedua adalah mad wajib mutasil. Nah, mad wajib mutasil adalah terjadi apabila mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Ingat, dalam satu kata. Cara membaca mad wajib mutasil adalah mad dipanjangkan menjadi 4 atau 5 harokat. Nah, seperti ini. Contoh. Apabila ada mad tabi'i kemudian bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Nah, dalam satu kata, maka hukum bacanya disebut dengan mad wajib mutasil. Seperti contoh as-sama'i, lah itu harus dibaca panjang. Kenapa? Karena di situ ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Maka di atasnya ada tanda seperti tanda pedang itu ya. Tanda seleret agak panjang itu menandakan bahwasanya itu dibaca sepanjang 4 atau 5
harokat, seperti itu. Lebih panjang 2 kali daripada mat asli, seperti itu. As-samai, seperti itu. Yang kedua sya'a, seperti itu. Cara membacanya harus dipanjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Sawaun, itu ya, harus panjang. Hani'a, seperti itu, harus panjang ya, karena ada mat wajib muttasil, ada kasroh bertemu dengan iya, kemudian ada hamzah di situ, maka membacanya juga harus panjang sepanjang 4 harokat. Hani'a, tabu'a, seperti itu. Itu adalah cara membaca mat wajib muttasil, seperti itu. Oke, saya ulangi. Mat wajib muttasil adalah terjadi apabila ada mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, maka cara membacanya adalah dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat, seperti itu. Dalam contoh as-samai, sa'a, sawaun, hani'a, tabu'a, seperti itu. Oke teman-teman, jika tidak paham silakan bertanya pada kolom komentar. Kita membahas tentang mat yang ketiga, yaitu mat jaiz munfasil, teman-teman ya. Oke, kita klik. Nah, mat jaiz munfasil terjadi apabila mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Mat jaiz munfasil adalah apabila ada mat tabi'i atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata. Ingat, perbedaan di sini adalah terjadinya mat jaiz munfasil itu terjadi pada 2 kata. Kalau mat wajib muttasil adalah terjadi dalam 1 kata. Kalau mat jaiz munfasil terjadi pada 2 kata. Cara membaca mat jaiz munfasil adalah mat dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Nah, contoh inna a'tainaka. Nah, seperti itu. Innanya dibaca panjang sepanjang 4 harokat. Nah, inna dengan alif ini 2 kata ya. Inna sendiri, a'taina juga sendiri. Jadi ini disebut mat jaiz munfasil. Cara membacanya harus panjang. Yang kedua inna anzalna, seperti itu. Mat jaiz munfasil. Inna itu sendiri, anzalna itu sendiri ya. Cara membacanya harus sama. Mat dengan mat wajib muttasil juga sama, yaitu sepanjang 4 harokat. Contoh yang ketiga, wa ma adra'aka, wa ma adra'aka, seperti itu. Wa ma 1 kalimat, adra'aka kalimat yang kedua, seperti itu, kata yang kedua. Wa ma adra'aka, seperti itu. Wala antum. Nah, itu adalah contoh dari mat jaiz munfasil. Sama-sama mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah tapi dalam 2 kata, seperti itu teman-teman. Oke, paham teman-teman? Jika tidak paham silakan bertanya pada kolom komentar. Oke, itu tadi pembahasan tentang mat ya. Masih kita bahas tentang 3 mat ya. Mat asli atau mat tabi'i, kemudian ada mat wajib muttasil, yang ketiga ada mat jaiz munfasil. Semuanya harus dibaca panjang ya. Mat itu adalah cara membaca hukum bacaan yang harus dibaca dengan panjang. Kalau mat asli dibaca sepanjang 2 harokat,
Kalau mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil harus dipanjang 4 atau 5 harokat, seperti itu. Oke teman-teman, untuk sementara kita bahas 3 mat itu dulu. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya di pembahasan tentang mat lain, mat batal dan mat tamkin dan yang lain. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.